Episode 137, Pulang Kampung. Pagi ini, Fajira lebih sering termenung sambil mengusap perut buncitnya, sementara Irfan dan Fajri tengah berada di luar untuk mencoba helikopter yang akan segera diproduksi massal dalam waktu dekat ini. Televisi menyala begitu saja, mata cantik itu menatap lurus ke depan, namun pikirannya melayang entah kemana. Tanpa sadar, Irfan dan Fajri sudah berada di samping kiri dan kanannya, namun ibu hamil itu tidak kunjung menyadari kehadiran mereka. Dua pria tampan itu saling menatap satu sama lain. Irfan memberi kode kepada Fajri untuk mencium pipi Fajira secara bersamaan. "Mah," Fajira terkejut ketika mendapatkan kecupan manis dari dua pria tampannya. "Bunda kenapa?" tanya Fajri lembut sambil menatap Fajira lekat. "Bunda gak apa-apa sayang." Fajira tersenyum dan mengelus kepala Fajri lembut. "Apa sudah selesai mencoba helikopternya? Apa sudah bisa terbang?" tanya Fajira kembali. "Sudah bunda, hari Senin mau diurus berkas-berkasnya." Apa bunda haus?" tanya Fajri. "Iya sayang, tunggu sebentar ya." Pria kecil itu berjalan dengan perlahan menuju ke dapur untuk mengambilkan ibundanya segelas air putih. "Kenapa sayang? Sini cerita sama aku," ucap Irfan setelah kepergian Fajri. Aku kangen orang tuaku," ucap Fajira berkaca-kaca. Dek, Irfan terkejut. Ia melupakan janjinya yang satu ini kepada Fajira, janji untuk mengunjungi kampung halaman istrinya dan juga mengunjungi makam kedua mertuanya. "Maaf ya, aku lupa untuk mengunjungi makam keluarga kamu." Irfan menunduk. Ia sangat merasa bersalah saat ini. "Gak apa-apa sayang, jangan merasa bersalah seperti itu. Bagaimanapun juga mereka gak akan bisa kembali lagi. Tapi entah mengapa aku merindukan suasana rumahku dulu. Papa bilang rumah itu sudah dibeli lagi dan diperbaiki beberapa bagian-bagian yang mulai rusak. Aku ingin melihatnya sebelum melahirkan, Mas." "Berapa lama perjalanan kita ke sana, sayang?" "Sekitar 3 jam kurang lebih menggunakan mobil kalau nggak macet." "Bersiap-siaplah, kita pergi sekarang," ucap Irfan tersenyum sambil membelai lembut perut buncit Fajira. Kamu serius, Mas?" tanya Fajira sambil menatap Irfan serius. "Iya sayang, mumpung besok masih libur. Jarang-jarang juga kita punya waktu seperti ini." "Bunda, ini minumnya," ucap Fajri memberikan air minum itu kepada Fajira. "Terima kasih sayang," ucap Fajira dan meminum air yang sudah diambilkan oleh Fajri. "Sama-sama bunda." Pria kecil itu merona sambil memperhatikan bidadari cantiknya itu. Mereka segera bersiap-siap untuk berangkat menuju kampung halaman Fajira yang terletak pada daerah pedesaan yang masih asri dan sangat namun sejuk. "Kita jalan-jalan lagi bunda?" tanya Fajri antusias. Kali ini Irfan membawa seorang supir dan juga seorang ART untuk berjaga-jaga agar Fajira tidak kesulitan untuk mengurus dirinya dan Fajri nanti. "Iya sayang, kita kan ketemu sama nenek dan kakek orang tua bunda," ucap Fajira. "Kita akan ke makam nenek sama kakek bunda," ucap Fajri sendu. "Iya sayang, nanti kita juga akan tinggal di rumah waktu bunda kecil. Nanti juga bang akan bunda ajak jalan-jalan keliling kampung," ucap Fajira tersenyum dan menghibur putra kecilnya. Ia sangat antusias dengan perjalanannya kali ini. Tak lupa mereka membawa bekal dan beberapa cemilan selama di perjalanan. Sementara Fajri hanya menatap ibundanya dengan tatapan sendu. "Bunda perempuan yang kuat ya. Apa Aji sanggup nanti kalau ayah dan bunda pergi meninggalkan Aji? Tuhan, jangan ambil ayah dan bunda, Aji gak akan sanggup hidup tanpa mereka," batin Fajri. Matanya berkaca-kaca, namun sebelum ada yang menyadari, ia lebih dulu mengusapnya. Namun terlambat, Fajira lebih dulu menyadari keadaan putra kecilnya. "Aji kenapa nak?" ucap Fajira mengalihkan perhatian semua orang. Aji gak apa-apa bunda." "Terus kenapa nangis? Sini cerita sama bunda sayang," ucap Fajira lembut mengusap mata yang kembali berair itu. "Jangan tinggalkan Aji," ucap Fajri tercekat. "Dek, apa Aji kepikiran sama bunda karena nenek dan kakek udah gak ada?" tanya Fajira yang paham apa yang tengah dirasakan Fajri. Pria kecil itu hanya bisa mengangguk sedih. Irfan segera mendekap erat Fajri. Ia juga ikut terbawa suasana mengingat nasib Fajira yang hidup luntang-lantung tanpa orang tua. Mereka segera mengalihkan pembicaraan agar Fajri tidak kembali sedih. Pria kecil itu sangat sensitif jika berhubungan dengan Fajira. Walaupun itu hanya hal yang kecil saja, Fajri sudah menjadi kalang kabut bahkan menangis sampai terisak.
Wajahnya kan terlihat sendu hingga Fajira sembuh dari sakitnya. Perjalanan terasa begitu menyenangkan karena Fajri tak hentinya membuat seisi mobil itu tertawa, hingga 3 jam terlewati begitu saja. Mobil perlahan berhenti di salah satu rumah yang terlihat sangat asri dan terawat, karena papa memang meminta sepasang suami dan istri untuk menjaga dan merawat rumah peninggalan itu dengan baik. Banyak pasang mata yang melihat bahkan mengikuti mobil mewah itu. Mereka penasaran orang kaya mana yang mau membawa mobil mewahnya masuk ke dalam perkampungan mereka. Ceklek. Pintu terbuka, Irfan dan Fajri keluar sambil menegangkan ototnya. Tak lupa mereka juga memakai masker dan kacamata agar ketampanannya yang paripurna tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Ia menelisik sekitar, Fajira belum terlihat turun dari mobil. Ia kembali masuk ke dalam mobil dan mengajak Fajira untuk keluar. "Sayang, yuk kita keluar," ucap Irfan mengulurkan tangannya. "Sebentar mas, aku belum kuat untuk keluar," ucap Fajira bergetar. Ia melihat satu keluarga yang sangat ia benci berdiri di depan rumah mereka yang persis berada tepat di samping rumah peninggalan orang tua Fajira. Kenangan buruk terlintas jelas, bagaimana mereka memperlakukan Fajira layaknya budak, dan bahkan mereka hampir menjual ibu hamil itu kepada pria hidung belang. "Sayang, jangan takut ya, aku ada di sini bersamamu. Aku nggak akan membiarkan mereka menyakiti kamu barang sedikit pun," ucap Irfan meyakinkan Fajira. "Lihat aku. Kamu bisa membuatku bertekuk lutut, bukankah kamu tahu siapa aku di luar sana? Lalu kenapa kamu takut dengan mereka yang tidak sebanding denganmu?" sambung Irfan. "Jangan jauh-jauh, aku lagi hamil soalnya," ucap Fajira tersenyum namun masih terselip rasa takut di dalam hatinya. "Iya sayang, yuk." Irfan membimbing Fajira turun dari mobil dengan hati-hati. Ibu hamil itu memperhatikan rumah lamanya yang sudah terlihat lebih bagus, namun tidak mengurangi kesan dan bentuk dari rumah lama itu. "Akhirnya aku bisa ke sini lagi mas," ucap Fajira berkaca-kaca. "Yuk kita masuk sayang." "Abang, tuh kita mau," ajak Irfan. Fajira melepaskan maskernya, ia menatap sekeliling orang yang terlihat terkejut dan bahkan tidak terlalu mengenalinya. "Pak Fajira," lirik anggota keluarga yang berada di samping rumahnya dengan terkejut. Dari arah belakang datang 3 buah mobil keamanan berlogo Dirgantara. Ada sekitar 20 orang turun dari sana dan segera mengamankan lokasi sekitar. "Mas, kamu ngapain bawa mereka?" bisik Fajira. "Aku hanya memastikan istri dan anakku aman dari siapapun sayang," ucap Irfan tersenyum. Ia menggiring Fajira masuk ke dalam rumah yang sudah disambut dengan sepasang suami istri yang sangat ia kenali. Namun ketika hendak berjalan masuk, seseorang berteriak memanggil namanya. "Fajira," teriak seorang perempuan sebaya dengan ibu hamil itu.